Halo teman-teman, selamat datang di penjelasan ACL in Practice. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 903 Akuntansi Alih Program Non-AKT, BKN STAN. Anggota kelompok kami ada Mas Surya, Mas Afif, Mas Firman, Mas Gatot, Mas Rahman, Mbak Sofatul, dan saya sendiri Teresa. Pada video ini, kami akan menjelaskan exercise yang terdapat pada chapter 2, 3, dan 4 pada buku ACL in Practice. Pertama, kita akan membahas exercise pada chapter 2. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan coba berlatih menggunakan software ACL. Kita akan coba menyelesaikan pertanyaan yang ada di dalam chapter 2. Kita langsung saja buka pertanyaannya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk menjalankan perintah profile pada hire date di employee list. Apakah bisa? Nanti kita akan lihat. Lalu setelah itu kita diminta untuk melakukan komen di statistik dengan komen statistik untuk di kolom hire date. Nah, kita akan coba hasilnya seperti apa dengan ACL. Kita buka softwarenya. Lalu kita buat project baru. Di sini sudah ada filenya di sampel data file. Kita pilih yang metafor employee data. Kita pilih yes, lalu next. Kemudian di sini kita pilih yang employee May with CCN. Kita pilih next. Lalu di sini sudah terdeteksi bahwa filenya adalah file Excel. Kita next lagi. Lalu kita coba beri nama untuk project ini. Kita beri nama aja chapter 2 transfer 1. Kita pilih save. Nah, di sini sudah terlihat bahwa datanya itu terdiri dari beberapa kolom seperti nama pertama, nama terakhir, card name atau nomor kartu, employee number, hire date, salary, dan bonus tahun 2002. Tahun 2002. Kita finish, lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat isi dari file Excel tersebut. Nah, tadi kita disuruh menjalankan perintah profile pada hire date atau kolom hire date yang di sini. Nah, kita coba analyze statistical profile. Nah, ternyata tidak bisa jalan gitu kan. Tidak bisa jalan karena di sini perintah profile itu tidak bisa mendeteksi field yang ada tanggalnya gitu ya. Ya, itu tidak bisa. Kita close. Lalu yang kedua kita diminta untuk menjalankan perintah komen. Kita coba bukan perintah komen tapi maksudnya perintah statistikal. Apakah bisa? Nah, bisa. Ternyata di sini kita dapatkan hasil yaitu 5 pegawai atau tanggal dari 5 rekrutan terbaru. Lalu ada tanggal juga dari 5 rekrutan pertama yang awal dari perusahaan ini. Sekian untuk nomor 1, kita akan coba lanjut di soal nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan coba menyelesaikan soal yang ada di nomor 2. Di soal nomor 2, kita diminta untuk quick sort di employee list on the bonus 2002 column. Jadi kita diminta untuk melakukan sorting di employee list terkait dengan data yang ada di kolom bonus 2002. Kita akan coba mengsortnya. Caranya sama, kita akan tetap buat project baru, lalu kita import filenya. Ini sudah saya import dan sudah saya buat project barunya. Jadi ini data mentahnya seperti yang tadi di awal untuk soal nomor 1, lalu kemudian kita akan diminta untuk melakukan sorting pada kolom bonus 2002. Caranya kita klik field bonus 2002,
atau kolom bonus 2002, lalu klik kanan. Nah, di sini sudah ada perintah quick sort ascending dan quick sort descending. Jika kita ingin mengurutkan dari nilai yang terendah ke nilai yang tertinggi, kita pilih quick sort ascending. Nah, maka di sini sudah terlihat siapa-siapa saja pegawai yang memiliki bonus dari 41,83 sampai dengan bonus yang tertinggi nanti. Nah, di sini sudah otomatis terurutkan nama pegawainya siapa, card number-nya berapa, employee number-nya berapa, tanggal rekrutmennya tanggal berapa, dan gajinya berapa. Lalu, kalau kita ingin mengurutkan dari nilai yang tertinggi ke nilai yang terendah, kita klik quick sort descending. Nah, ini sudah otomatis terurutkan siapa saja yang bonusnya paling tinggi. Di sini bonus paling tinggi diperoleh oleh Salvatore Marino yang direkrut dari tahun 1997. Seperti itu untuk jawaban nomor 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gatot dari kelompok 1 Audit Sistem Informasi dari kelas 903. Terima kasih kepada Mas Afif yang telah menjelaskan mengenai exercise nomor 1 dan 2 dari buku ACL in Practice chapter 2. Pada bagian ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan terkait jawaban dari exercise nomor 3 di chapter 2 mengenai bagaimana kita untuk melakukan pengurutan secara cepat di file agen metaphor pada kolom com_2002. Selain dari mengurutkan baik dari yang terbesar ke yang terkecil maupun dari yang terkecil ke yang terbesar, di sini juga kita diminta untuk menjalankan statistik dan profil pada tabel agen metaphor ini, khususnya di kolom com_2002. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Afif, ketika kita ingin membuka data untuk melakukan sebuah project pengujian, maka langkah pertama yaitu pilih file, kemudian open project. Di sini kita akan melihat sampel data file. Akan muncul file berextension .acl. Nah, kita diminta untuk memilih file metaphor employee data.acl. Klik dua kali pada file tersebut atau klik open pada file tersebut. Nah, berikut merupakan isi dari data agen metaphor. Terkait data-datanya terdiri dari namanya, alamat, kemudian kota. Nah, di sini kita diminta untuk mencari kolom com_2002. Kita geser ke kanan. Kemudian kita menemukan kolom com_2002, komisi selama tahun 2002. Nah, di sini untuk data dari komisi yang pada tahun 2002 pada untuk agen metaphor belum diurutkan ya. Untuk mengurutkannya secara cepat, kita blok kolom com_2002 ini, kemudian klik kanan. Nah, di sini akan muncul pilihan menu. Menu yang digunakan untuk mengurutkan mulai dari ascending maupun descending. Nah, di sini ada quick sort ascending dan quick sort descending. Yang pertama, quick sort ascending akan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian quick sort descending akan mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil. Kita mulai dari quick sort ascending dulu. Nah, di quick sort ascending ini terlihat data bahwa data komisi yang terkecil yaitu senilai 1272 di kolom com_2002. Nah, untuk mengurutkan data dari yang terbesar, kita cari tahu seperti langkah awal tadi, klik kiri di kolom com_2002, klik kanan, kemudian quick sort descending. Maka data akan mengurut berdasarkan urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini muncul data yang terbesar senilai 4220. Nah, kita sudah selesai mengurutkan data di kolom com_2002. Selanjutnya kita akan melakukan analisa data statistik dan profil dari agen metaphor ini, khususnya untuk kolom com_2002. Nah, untuk melakukan pengujiannya, kita pilih di barisan file ID data analysis ini, kita pilih analyze, kemudian ada pilihan menu statistical. Nah, di statistical ini akan muncul menu yaitu berupa statistik dan profil. Statistik kita untuk melihat statistik dari data ini dan profil untuk melihat profil di kolom com_2002. Kita pilih melihat statistik dari kolom com_2002 untuk agen metaphor ini. Nah, di sini muncul pilihan kolom yaitu
com_2002. Kita klik dan klik OK untuk memunculkan statistik dari kolom com_2002, komisi tahun 2002. Nah, di sini kita sudah melihat statistik untuk kolom com_2002 untuk tabel agen Metapor ya. Di sini ada totalnya, total range-nya, kemudian juga total yang diterimanya itu 91.471 dan dengan rata-rata komisi pada tahun 2002 yaitu 2.231. Di sini juga data statistik memunculkan bahwa nilai tertinggi senilai 4.220 dan nilai yang terendah untuk komisi yang diberikan sebesar 1.272 selama tahun di 2002 ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba melihat profil dari agen Metapor ini, khususnya untuk kolom komisi tahun 2002, kolom com_2002. Kita pilih analyze, kemudian statistical, pilih profile, klik profile. Nah, sama seperti tadi ketika akan melakukan statistik, di profil juga kita memilih namanya yaitu kolom com_2002. Klik OK, maka akan muncul data profil pada kolom com_2002, yaitu dari total nilai keseluruhan dan nilai minimum serta nilai maksimum. Di sini sama seperti kita yang sudah lakukan pada awal pertama tadi terkait dengan quick sort baik ascending maupun descending, yaitu mengurutkan dari nilai yang terendah ke yang tertinggi dan dari yang tertinggi ke yang terendah. Di sini sama, nilai terendahnya 1.272 dan nilai tertingginya 4.220. Baik, demikian dari soal nomor 3. Untuk selanjutnya, untuk soal berikutnya di chapter 2 ini akan dijelaskan oleh Saudara Rahman. Kepada Saudara Rahman kami persilakan. Chapter 2, question 2. Di sini kita sudah membuka file Metapor employee data CL dari sampel data files di kolom C. Di sini untuk question 4 kita harus mencari total dari nilai komisi di tahun 2002 untuk para agen dari Metapor. Kita buka dulu data dari agennya. Di sini kita mendapatkan data dari nama agen, alamat, kota, bahkan sampai di komisinya ada di paling kanan. Caranya bagaimana untuk mencari total dalam mudah? Nah, di sini kita menggunakan fitur total view yang ada di analyze. Dari analyze kita pilih total view, shortcutnya Ctrl+, kemudian kita pilih kolom yang kita inginkan. Di sini kita mencari komisi di tahun 2002, maka kita pilih klik dan kita pilih OK. Setelah ini kita akan menuju ke jendela selanjutnya, di mana dengan komentar waktu di kom 2002 atau komisi tahun 2002 pada tabel agen Metapor. Di sini kita menemukan bahwa total komisinya adalah 91.471. Ini adalah untuk question 4 sampai sini. Chapter 2, question 5. Setelah kita menyelesaikan untuk mencari total dari komisi tahun 2002 di question 5, sekarang di question 5 kita buka kembali tampil dari agen Metapor, tapi di sini kita hanya melakukan adjustment dari tampilan yang ada. Di sini kita bisa melihat bahwa di kolom paling kanan di sini adalah bagian city, di mana kita sebenarnya bisa melihat kolom komisi tahun 2002 sampai dengan first name ini dalam satu halaman saja, satu view jendela. Nah, caranya bagaimana? Kita ulangi ukurannya yang ada di sini. Adjustment dari ukuran kolomnya atau kolom width. Di sini kita bisa atur ke kanan kiri. Kita perbesar bisa, kita kecil juga bisa. Nah, agar semua bisa kelihatan, maka kita perkecil semuanya. Di sini kita coba perkecil semuanya, dan hasilnya kolom dari yang sebelah kanan semakin bergeser ke sebelah kiri. Kita coba semuanya sampai muncul kom 2002 di sini. Nah, dengan begini kita bisa melihat datanya lebih mudah, karena kita bisa lihat semua kolom yang ada di atasnya untuk mencari kolom mana yang kita butuhkan.
tanpa harus scrolling dari yang ada di bawah sini. Sekian untuk yang chapter 5. Selanjutnya kita membahas exercise 1-2 pada chapter 3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan exercise yang pertama untuk chapter 3, yaitu bagaimana untuk menyimpan existing project dengan nama baru ya. Kita akan memakai fungsi save as. Sebelumnya kita akan membuka project existing ya. Di sini kita akan menggunakan data Metaphor employee data. Kita buka, lalu kita akan menyimpannya dengan nama baru. Kita pilih dengan save project as. Di sini kita beri nama baru menjadi Metaphor employee data test. Kita klik OK. Nah, di sini sudah tersimpan. Namun untuk data yang project yang kita pakai masih project yang Metaphor employee data. Apabila ingin membuka project yang sudah disimpan dengan nama yang baru, kita bisa close open project, lalu open existing project, pilih yang Metaphor employee data test. Baik, itu untuk menyimpan nama yang baru. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan exercise kedua chapter 3, kita diminta untuk memverifikasi data terkait project tutorial Metaphor ini. Baik, kita mulai dengan membuka project existing ya. Kita pilih yang Metaphor employee data. Lalu kita pilih menu data dan pilih verify. Kita pilih verify fields, lalu pilih add all, kita klik OK, kita klik OK lagi. Nah, sini sudah selesai untuk verify-nya, dan hasilnya adalah tidak ada data error yang ditemukan. Sekian untuk penjelasan chapter 3 exercise 1 dan 2. Terakhir, kita akan membahas exercise 1-4 pada chapter 4. Baik, pada bagian ini kita masuk ke chapter 4 untuk pertanyaan nomor 1. Jadi pada pertanyaan nomor 1 ini kita diminta untuk mengekstrak record dengan newbal yang memiliki value lebih dari 1000, kemudian memasukkannya pada sebuah tabel baru agar nanti bisa dilakukan analisis. Jadi pertama kita bisa membuat project baru. Misalnya kita beri nama cell, dan next lagi. Di sini kita akan membuka table credit cards Metaphor. Klik open, kemudian kita next lagi, lalu kita bisa menyimpannya dengan nama credit card Metaphor. Klik save, klik finish, sampai muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan memfilter seperti tadi, newbal dengan value lebih dari 1000. Filter bisa kita lakukan pada kolom ini. Jadi di expression field ini kita tulis newbal lebih dari 1000. Kemudian kita klik verify di sini, set filter. Nah, di sini newbal sekilas bisa kita lihat bahwa nilainya sudah lebih dari 1000. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah memasukkannya pada sebuah tabel baru dengan cara klik data, ekstrak data, kemudian di
kolom ini kita beri nama bebas, misalnya credit card metafor atau CCM, global, greater than 1000. Klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa jumlah recordnya adalah 65. Lalu kita bisa memastikan lagi data di sini lebih dari 1000 dengan sort ascending. Ya, di sini kita bisa memastikan bahwa data paling kecil sudah lebih dari 1000, yaitu 1258,92. Baik, melanjutkan pada bagian sebelumnya, masih di chapter 4, kali ini kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Jadi pada pertanyaan nomor 2 ini, kita akan mencari tahu perbedaan jumlah transaksi total pada tabel credit card metafor dengan jumlah transaksi yang memiliki new ball dengan value lebih dari 2000. Pertama-tama kita bisa masuk ke project sebelumnya, lalu kita masuk ke credit card metafor table. Nah, di awal ini kita bisa melihat bahwa jumlah total transaksinya di sini 200. Lalu kemudian ini adalah data total, data seluruhnya. Mungkin kita bisa sort ascending di sini. Lalu kita akan memfilter. Di sini new ball lebih dari 2000. Kita verify, kita set filter ini. Lalu di sini kita bisa melihat filternya sudah ada. Jadi di sini data paling kecilnya sudah lebih dari 2000. Lalu kita ingin mencari tahu jumlah transaksi yang telah terfilter. Caranya adalah pada menu analyze, kita masuk ke menu count records. Lalu di sini kita kosongkan saja kriterianya, kita langsung klik OK. Lalu kemudian kita bisa melihat bahwa jumlah transaksi yang memiliki new ball dengan value lebih dari 2000 adalah sebanyak 53 transaksi. Kemudian kita juga bisa melihat pada tabel credit card metafor new ball greater than 1000. Jadi di sini total datanya adalah 65 records. Kita bisa sort ascending dulu, bahwa di sini jumlah data paling kecilnya adalah 1200. Kemudian kita mau memfilter lagi dengan filter new ball lebih dari 2000. Kita verify. Lalu kita ingin mencari tahu jumlah datanya, sama caranya, yaitu di menu analyze, kita masuk ke count records, langsung OK. Di sini kita bisa melihat, jadi bahwa dari total 65 records yang memiliki new ball lebih dari 1000, terdapat 53 data dengan new ball lebih dari 2000. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke exercise nomor 3, di mana kita diperintahkan untuk credit card number yang memiliki nilai new ball lebih dari 2000, ada berapa banyak yang memiliki nilai past due amount lebih dari 0. Langsung saja kita masuk ke ACL. Sebelumnya apabila kita sudah membuat sebuah project, kita langsung saja klik open an existing project. Di sini saya sudah menamainya dengan tugas ACL kelompok 1. Lalu kita klik open. Kemudian kita pilih file, lalu new, kemudian table. Lalu kita klik next. Karena kita akan mengambil data dari direktori C, maka kita pilih yang this, kemudian next. Kemudian kita pilih credit card metafor yang berbentuk Excel. Kemudian open, kemudian next,
Nah, di sini otomatis tulisannya adalah Excel file. Lalu kita next. Lalu kita next saja. Kemudian kita tulis namanya credit card metaphor. Kita pilih save. Sebelumnya kita juga sudah membuat credit card metaphor ini, mengimport datanya, jadi kita langsung replace saja. Lalu klik finish. Di sini kita juga bisa menamainya dengan nama credit card metaphor. Klik OK. Nah, di sini totalnya ada 200 records. Nah, tadi di exercise 3 kita diperintahkan untuk membuat records yang dimana newball-nya memiliki nilai 2000 dan juga past due amount lebih dari 0. Kita bisa langsung mengetiknya di sini. Newball lebih dari 2000 and past due amount lebih dari 0. Kita langsung klik enter. Nah, di sini sudah tampil hasil filter yang kita ketikkan di sini. Namun kita juga bisa melakukan filter ini dengan mengklik tombol FX, kemudian klik newball lebih dari 2000, lalu N past due amount lebih dari 0. Lalu kita klik OK. Di sini kita secara manual bisa menghitungnya, namun ketika jumlah records yang dihasilkan cukup banyak akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka dari itu kita bisa melakukan perhitungan recordsnya dari analyze, lalu count records, lalu klik OK. Di sini akan tertera berapa jumlah records yang kita hasilkan. Selain dari tabel credit card metaphor, kita juga bisa mencari jawaban dari exercise 3 ini melalui tabel CCM newball lebih dari nilainya 1000 yang kita sudah lakukan di exercise 1. Kita langsung saja ketik manual di sini ya. Newball lebih dari 2000 and past due amount lebih dari 0. Lalu kita enter. Di sini kita melakukan perhitungan melalui analyze juga, kita count records, lalu klik OK. Di sini sama hasilnya ada 12/65 records. Jadi jawabannya sudah benar melalui credit card metaphor maupun dari CCM newball yang memiliki nilai lebih dari 1000. Sekian dari exercise 3, lalu kita lanjut ke exercise 4. Untuk exercise nomor 4, kita diperintahkan untuk mengecek card number yang memiliki newball nilainya 0 dan melakukan export file ini menjadi text file. Lalu masuk kita ke ACL aja. Kita melanjutkan dari exercise 3 dari tabel credit card metaphor. Di sini kita bisa langsung saja mengetik newball sama dengan 0, lalu kita enter. Kita melakukan perhitungan yang sama menggunakan analyze, lalu count records, lalu klik OK. Di sini totalnya ada 16 dari 200 records. Untuk melakukan export data menjadi text file, kita bisa melakukannya dengan mengklik data, lalu export to other application. Jangan lupa kita pilih untuk yang view. Apabila kita ingin memasukkan field namanya juga ke dalam text file tersebut, kita bisa centang di sini. Lalu untuk to-nya ini kita bisa menamainya dengan credit card metaphor atau CCM underscore newball underscore 0. Lalu klik OK. Sebelumnya kita juga sudah melakukan CCM newball 0 ini, jadi kita langsung override saja. Nah, hasilnya nanti akan masuk ke direktori C di folder ACL data, kemudian di folder sampel data files. Kita bisa cek langsung ke direktori C, ACL data, kemudian sampel data files, lalu kita cari namanya CCM newball 0.
Nah, di sini hasilnya ada field name-nya juga karena kita sudah melakukan centang di field name-nya. Jadi di sini ada tercantum field name-nya. Dan ini hasil dari text file yang kita buat. Demikian penjelasan exercise bab 2, 3, dan 4 dalam buku ACL in Practice. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat.